الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. Khotbah Islam azani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian rutin dari pembahasan kitab Taisir Karimur Rahman karya Syekh Sa'di rahimahullah. Alhamdulillah kita sudah sampai pada surat Al-Fajr. Dari surat Al-Fajr ini seperti biasa, sebelum kita menyampaikan apa yang ditulis oleh Syekh Sa'di rahimahullah, kita ingin membacakan terkait tentang asbabun nuzul dari sebuah kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul karya Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Bakr As-Suyuti atau yang kita kenal dengan Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul. Di dalam surat Al-Fajr ini kata beliau, ada yang mendasari riwayat dari Ibnu Abi Hatim dari Buraidah di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi ayat inilah yang mendasari tentang asbabun nuzul. Jadi justru ayat yang di akhir, dari ayat yang ke-27. Sedangkan surat Al-Fajr ini terdiri dari berapa ayat? 30. Jadi yang menjadikan poin asbab nuzulnya adalah di ayat 27. Sebagaimana riwayat juga dari Juwaibir an-Dhahhak dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man yashtari bi'ra rawma yasta'daba biha ghafarallahu fashtaraha. Uthman faqala hal lak an taj'alaha siqayatan lin-nas? Qala na'am. Fa anzalallahu fi Uthman ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi ini ada sebuah hadis. Hadis ini sangat fenomenal terkenal di kalangan kita. Jadi terkait tentang sebuah hadis yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, di mana sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini, beliau seorang sahabat yang terkenal dengan kekayaannya. Dengan kekayaannya, beliau ini memiliki sifat dermawan yang sangat tinggi. Sampai ketika rekeningnya di salah satu bank Saudi, itu adalah semuanya itu dibiayai, baik itu untuk hotel, kemudian untuk masjid, itu dibiayai oleh rekeningnya ataupun kekayaannya sahabat Utsman bin Affan sampai saat ini, karena saking kayanya. Jadi peninggalannya itu sampai saat ini masih ada, namanya ada bank, jadi Bank Utsman, itu terkenal di kerajaan Saudi Arabia. Bahkan ada beberapa riwayat kekayaannya sepeninggal beliau, ketika meninggal dunia itu meninggalkan warisan kurang lebih sekitar 400 sampai 500 miliar kalau dikonversikan. Itu sangat banyak. Sahabat Utsman bin Affan dan juga sahabat Abdurrahman bin Auf. Jadi singkat ceritanya, sebagaimana yang diriwayatkan tadi, di kota Madinah pernah mengalami paceklik yang sangat panjang.
Sehingga orang-orang penduduk Madinah itu pada waktu itu mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Ya. Seperti saudara-saudara kita di Palestina, itu kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Kalau sekarang mungkin banyak relawan-relawan tentang sedekah air, karena sudah didukung dengan alat yang canggih. Gitu ya. Tapi pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, penduduk Madinah itu sangat kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Sementara kaum muhajirin sudah terbiasa minum dengan air zam-zam ketika di Mekah. Ya. Karena air zam-zam itu di mana? Di Mekah atau Madinah? Di Mekah. Sehingga orang-orang muhajirin penduduk Mekah ini sudah terbiasa mereka menikmati dengan air zam-zam gratis. Mau sampai sehari, ya. Mau dia minum 10 liter, 15 liter, nggak ada yang masalah. Itu kebiasaan orang-orang muhajir. Akan tetapi, ya, beda dengan kondisi di Madinah. Ya. Karena di Masjid Nabawi itu memang setiap hari itu ada beberapa angkutan untuk mengambil air zam-zam dari Mekah ke Madinah itu setiap hari di-drop ke Masjid Nabawi. Makanya di Masjid Nabawi itu ada tulisannya bahwa air zam-zam ini silakan diminum di masjid, tapi tidak boleh diambil keluar dengan botol atau dengan nyata. Kalau di Mekah bebas, karena memang sumbernya di Mekah. Sehingga singkat cerita ketika di Madinah ini ada seorang Yahudi yang memiliki sumur. Sumur ini namanya sumur Raumah. Ya. Ini milik orang Yahudi dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan kepada para sahabatnya. Jadi sumurnya orang Yahudi itu hampir sama dengan zam-zam rasanya. Jadi rasanya itu hampir sama dengan air zam-zam. Kemudian setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada sahabat Utsman bin Affan sebagaimana dalam riwayat. Ya, wahai sahabat Utsman, mau tidak engkau ingin mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi kebutuhan pokok bagi penduduk Madinah yang kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Akhirnya sahabat Utsman bin Affan pun ingin, ya, bernegosiasi kepada orang Yahudi. Tapi kita tahu orang Yahudi itu juga mereka pandai gitu ya dalam istilahnya berniaga berjual beli. Jadi dia kalau dijual sumur ini ke sahabat Utsman bin Affan, dia mungkin dapat uang cash, dapat dana segar. Tapi setelah itu dia sudah nggak dapat pendapatan. Akhirnya dia sangat berat ya untuk melepaskan sumur rumah. Akhirnya karena sahabat Utsman bin Affan ini juga sangat piawai, ya. Dia punya kepiawaian dalam masalah negosiasi. Akhirnya ya sudah, kalau kamu nggak mau menjual sumur yang kamu miliki, bagaimana kalau saya beli sumur ini separuhnya? Jadi separuhnya buat saya, nanti separuhnya lagi buat kamu. Dan sahabat Utsman menawarkan ini, orang Yahudi masih keberatan. Ya sudah, sekarang kita buat akad baru. Jadi sehari nanti ini saya yang memakai sumur rumah, nanti hari berikutnya. Jadi gantian. Sehari satunya sahabat Utsman, sehari orang Yahudi. Supaya apa? Supaya orang Yahudi ini masih bisa mendapatkan pemasukan dari penduduk Madinah, kan beli sumur, airnya bersih seperti air. Akhirnya sahabat Utsman pun juga tidak kalah sakit, jadi pintar. Jadi beliau mewakafkan sumur rumah ini untuk kaum muslimin. Silakan kalian mengambil dari sumur rumah itu free, gratis, nggak dipungut biaya sepersen. Orang Yahudi mulai kata-kata, kalau seperti ini nggak laku sumur saya. Sedangkan sahabat Utsman saja dia membebaskan. Orang Yahudi kan dia dijual, ya, artinya dikonversi. Akhirnya setelah melihat kondisi seperti ini, orang Yahudi, ya udah, kamu beli saja sekalian, yang sebagiannya sumur saya. Akhirnya dibebaskan lagi oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu.
Itu dahsyatnya tentang sedekah, ya. Jadi sedekah air itu memang sudah ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang membebaskan adalah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, itu di Madinah sampai saat ini, ya. Jadi sampai saat ini itu masya Allah manfaatnya sangat luar biasa, karena sumur ini adalah sumur yang sangat bersih. Ini terkait tentang asbab nuzul, ya. Sebab diturunkan surat Al-Fajr itu di ayat yang ke-27. Ini berkisah kepada sahabat Utsman bin Affan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini bercerita tentang sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian kita masuk kepada surat Al-Fajr yang pertama. Firman Allah Subhanahu wa taala, wal fajr, ya. Dan demi waktu fajar. Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan ataupun bersumpah dengan makhluknya, pasti sesuatu itu sangat berharga, sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, ya, tentang adanya waktu fajar, walayalin asyr, dan 10 malam, ya, wasyafa'i wal watr, ya, dan yang genap dan yang ganjil. 10 malam ada yang genap, ada yang ganjil. Kemudian firman Allah, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr, ya. Pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima oleh orang-orang yang berakal. Ya. Jadi ayat 1 sampai 5 ini yang dijelaskan oleh Syekh Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kata beliau, al-zahir anna al-muqsam alaihi wal-muqsam bihi dzalika jaisun musta'malun idza kana amru zahiran muhim. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ya, bersumpah dengan waktu fajar, kemudian bersumpah dengan waktu malam, kemudian bersumpah lagi dengan waktu-waktu yang genap dan yang ganjil. Kemudian Allah bersumpah lagi dengan waktu malam. Idza yasri hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Apakah kalian tidak memperhatikan tentang demikian itu yang sumpah-sumpah diterima oleh orang-orang yang berakal? Maksudnya 5 ayat yang pertama ini, kata Syekh Sa'di rahimahullah, fa'aqsama ta'ala bil fajr. Allah bersumpah dengan waktu fajar. Alladzi huwa akhirul lail wa muqaddimatun nahar. Di mana waktu fajar ini adalah, kata beliau, wa akhir. Waktu fajar ini waktu terakhir pada malam hari. Makanya ketika orang berpuasa, jadi batasan puasa itu sejak terbitnya apa? Fajar. Ya, min tulu'il fajar itu batasan mulai puasa Ramadan. Bukan jam 3 malam, tapi setelah terbitnya fajar. Ila ghurubis syams, sampai terbenamnya matahari. Jadi waktu terakhir pada malam hari dan muqaddimatun, dan permulaan pada waktu siang hari, itu waktu fajar. Ya. Wala ma fi idbaril lail wa ikbaril nahar min al-ayah adalah ala kamali qudratillah ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, membolak-balikkan ataupun berputar dengan rotasi setelah akhir waktu malam, yaitu diakhiri dengan waktu fajar, kemudian permulaan siang hari itu diawali dengan waktu fajar. Ini menunjukkan tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ta'ala wal mudabbir li jami'il umur. Dan ini menunjukkan bahwa Allah mampu atas segala sesuatu. Alladzi la tambaki al-ibadatu illa lahu. Yang mana tidak, ya, sudah sepatutnya segala ibadah itu ditujukan
ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqa'u fil fajri salatun fadilah mu'azzamatu yahsunu an yuksama Allah biha. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan pada waktu fajar ada salat fajar yang kita kenal dengan salat apa? Subuh. Itu yang memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa lihada aqsama bi'abdihi bil layalil asri. Ya, wa aqsama ba'dahu bil layalil asri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah setelahnya dengan 10 malam terakhir. Wa hiya 'ala sahih layali asri Ramadan atau asri Dzulhijjah. Kemudian yang menjadi perbedaan para ulama yang dimaksud dengan 10 malam itu apakah 10 malam terakhir pada bulan Ramadan atau 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, ini perbedaan ternyata di dalam surat Al-Fajr yang dimaksud dengan walayalil ashr yaitu adalah 10 ya, 10 pertama pada bulan Dzulhijjah. Ya, itu keutamaan dalam ya surat Al-Fajr. Jadi ada 10 malam pada permulaan di bulan Dzulhijjah itu ada pada surat Al-Fajr juga. Kemudian dijelaskan oleh para ulama lain bahwa 10 hari terakhir yang paling utama itu ada pada bulan Ramadan. Makanya disyariatkan untuk iktikaf. Iktikaf karena 10 hari terakhir itu sangat istimewa. Sebagaimana 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Selanjutnya, ini dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim ya, dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Faqad dzakara al-mufadhala fiha baina al-'ashri min Dzulhijjah wa asril akhir min Ramadan. Jadi 10 malam ini pada bulan Dzulhijjah dan 10 akhir pada bulan Ramadan itu sangat memiliki keistimewaan yang besar. Kalau di bulan Ramadan itu diantaranya adalah diturunkannya Al-Quran. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Sedangkan 10 ya, malam di permulaan bulan Dzulhijjah ini juga disyariatkan bagi orang yang memasuki hari pertama di bulan Dzulhijjah untuk memperbanyak zikir, tasbih, tahmid dan takbir. Kemudian di situ ada puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah yang kita kenal dengan puasa Arafah. Ya. Kemudian di tanggal 10-nya itu pun juga ada ya sesuatu yang disyariatkan dalam agama Islam untuk menyembelih binatang kurban. Jadi 10 ya pertama di bulan Dzulhijjah dan 10 terakhir di bulan Ramadan sama-sama memiliki keistimewaan tersendiri. Oleh karenanya Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah beliau menjelaskan fa innaha layalin mustaminatun ala ayyamin fadilah. Oleh karenanya malam-malam ini ya, yang memiliki keistimewaan wa yaqa'u fiha fil ibadat wal qurbat, dan di dalamnya itu banyak dilakukan ibadah-ibadah dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ma la yaqa'u bi ghairihi, yang tidak terjadi pada malam-malam yang lain. Jadi ibadahnya di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih besar pahalanya daripada bulan-bulan yang lainnya. Sebagaimana kalau orang beribadah, berinfak, bersedekah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu pahalanya berbeda dengan pada hari-hari biasa. Kemudian kata beliau, wa fi layalil 'ashri Ramadan Lailatul Qadar. Di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar. Ya. Allati hiya khairum min alfi syahr. Di mana malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Wa fi nahari siyami akhir Ramadan. Sedangkan di siang hari pun juga berpuasa pada bulan Ramadan. Alladzi huwa ahadu arkanil Islam.
di mana bulan puasa Ramadan ini termasuk dari apa? Rukun Islam. Wa fi ayyami ashri Dzulhijjah wukuf bil Arafah. Sedangkan 10 hari terakhir itu juga ada prosesi tentang wukuf di Arafah. Itu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Sehingga ada orang yang beranggapan ngapain juga harus melakukan wukuf di Arafah. Padahal wukuf di Arafah itu termasuk rukun. Ya, hanya melakukan ibadah haji diambil di Jamarat saja, ya, tanggal 10, 11. Ya. Jadi di hari-hari ayam tasyrik dia ambil, tapi meninggalkan wukuf di Arafah. Maka tidak sah haji seperti ini. Kenapa? Karena di tanggal 9 wukuf di Arafah itu adalah Al-Hajju Al-Arafah. Haji itu ya Arafah, wukuf di Arafah. Sehingga ketika ada orang yang tidak melakukan yang wukuf di Arafah, atau dia menganggap bisa wukuf di mana saja, nggak harus di Arafah berdesak-desakan, maka ini pun juga tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Ya. Karena itulah Allah bersumpah dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu karena ada suatu amal yang besar, di antaranya wukuf di Arafah. Kemudian kata beliau, fa'innahu ya alladhi fi ayami ashri Dzulhijjah al-wukuf di Arafah. Tanggal 9 itu di bulan Dzulhijjah itu adanya wukuf di Arafah, alladhi yaghfirullahu fihi li ibadihi maghfiratan yahzunu laha syaitan. Jadi yang mana Allah mengampuni dosa-dosa orang yang wukuf di Arafah dengan kondisi memakai kain ihram lusuh, penuh dengan debu panas, ya, terik di bawah terik matahari. Bahkan banyak orang yang meninggal ketika wukuf di Arafah. Maka disitulah yang menjadi keistimewaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian setan pun sedih. Ya, setan sangat sedih ketika melihat orang yang sedang wukuf di Arafah. Fa innahu ma ru'ya syaitan ahqam wa la adhara minhu fi yaum Arafah. Jadi setan tidak pernah merasakan kesedihan yang sedemikian rupa itu kecuali pada tanggal 9 Dzulhijjah ketika orang sedang wukuf di Arafah. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Ya, jadi setan itu sangat sedih ketika kaum muslimin itu yang sedang melaksanakan ibadah haji, khususnya di bulan di hari Arafah. Kemudian kata Syekh Sa'di rahimahullah, "Lamma yara man tanazzul imlaku rahmah min Allah 'ala ibadi wa yaqa'u fiha katsirun min af'alil hajj wal umrah wa hadhihi asya' mu'azzamah mustahaqqah an yuqsama Allah biha ta'ala wal layali bi asr." Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dengan adanya wukuf di Arafah, dan Allah memberikan rahmat kepada hamba-hambanya, Allah memberikan maghfirah, ampunan, amnesti. Ya. Jadi orang yang meninggal dunia ketika wukuf di Arafah semua dosanya diampuni. Bahkan Nabi mengatakan, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Orang yang melakukan ibadah haji dan ibadah hajinya mabrur tidak ada balasan kecuali masuk surga. Ya, langsung masuk surga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah bersumpah dengan wal-laili idza yasar. Ya. Jadi wal-laili idza yasar, dan malam hari telah berlalu. Ya. Jadi apabila malam hari telah berlalu, ay waktu sarayanuhu wa irkha'uhu dhalamuhu 'ala al-ibad. Ya. Jadi sangat cepat waktu malam. Ya. Kita ke sini ke masjid tadinya masih gelap gulita, ya. Belum pelaksanaan salat subuh, sekarang kita melihat keluar sudah terang. Ini menunjukkan apa? Waktu malam itu sangat cepat. Ya. Apalagi ketika sudah sholat fajar. Jadi makanya benar, ya. Kata beliau, waktu fajar itu waktu di akhirnya waktu malam hari, dan permulaan waktu siang hari itu diawali di fajar. Ya, makanya fajar itu menunjukkan sangat istimewa, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah pun bersumpah dengan wal fajr.
Kemudian kata beliau, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah tadi dengan waktu fajar, hal fi dzalika qasamul lidzi hijab. Apakah orang yang demikian itu terdapat sumpah-sumpah Allah yang diterima, dan orang-orang yang berakal hendaknya dia itu bisa memikirkan, berpikir tadabbur tentang Allah bersumpah dengan waktu fajar. Jadi sangat istimewa. Tapi orang kan tidak paham waktu fajar itu dikiranya permulaan atau menunjukkan waktu sholat subuh. Sampai di situ dia tidak mendalami ayat ini, tidak mendalami tafsir, sehingga dia tidak mengistimewakan dengan adanya waktu fajar. Sama dengan orang, ketika dia punya akik yang satunya, akiknya itu terbuat dari batu kali, al-kali. Kemudian yang kedua, batu akiknya itu terbuat dari batu zabur. Orang yang sudah tahu keistimewaan dan nilai tentang batu ini, dia bisa menilai, ternyata ini akik ini sangat istimewa dibandingkan dengan akik-akik biasa. Sama dengan kita waktu fajar. Jadi waktu fajar itu tidak seperti dengan waktu-waktu yang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu fajar. Jadi yang bisa menilai waktu itu istimewa atau tidak, maka orang yang berakal, orang yang memiliki penilaian yang sangat istimewa karena tahu nilai harga itu seberapa. Jadi tahu nilainya, ini nggak mungkin ini barang murahan sehingga dia mengistimewakan. Sama dengan Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan dengan waktu fajar, karena di dalamnya terdapat keistimewaan yang tidak dimiliki pada waktu-waktu yang lain. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr ayat yang ke-6, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad ila qawlihi inna rabbaka labil mirsad. Jadi apakah kamu tidak perhatikan? Jadi tidak memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan adanya kaum 'Ad. Kaum 'Ad ini kaumnya Nabi siapa? Ada 'Ad, ada Hud, ada siapa lagi? Kaumnya Nabi 'Ad, ada Samud, ada kaum 'Ad, ada kaum Samud. Kalau kaum Samud itu umatnya Nabi Soleh yang mendapatkan mukjizat tentang unta betina. Adapun 'Ad ini berarti kaumnya Nabi Hud. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, apakah kalian tidak memperhatikan tentang kaum 'Ad? Dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, yaqulu ta'ala alam tara biqalbika wa basarika. Apakah kalian tidak memperhatikan dengan hati dan pandanganmu, kaifa fa'ala, bagaimana yang dilakukan dengan suatu umat yang tawbiyah, umat yang melampaui batas, yaitu adalah kaum 'Ad. Wahya Iram. Iram itu artinya ada suatu kabilah yang ma'ruf, yang dikenal di Yaman. Itu namanya Iram, penduduk Iram, memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Dan ini tempatnya di Yaman. Dzatil 'imad, di mana Iram ini memiliki tiang-tiang, bangunan-bangunan yang sangat tinggi. Jadi pada waktu itu ternyata arsitek ini sudah berkembang, bisa membangun sebuah bangunan yang sangat tinggi di bukit-bukit yang kemudian kata Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan agar kita memperhatikan bagaimana kaum 'Ad, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah dibangun di suatu kota Iram yang ada di Yaman. Jadi belum pernah di suatu negeri membangun bangunan semacam Iram, penduduk Iram yang itu dikenal di Yaman. Selanjutnya Syekh As-Sa'di rahimahullah, beliau menjelaskan kembali al-quwwah asy-syadidah
Ini menunjukkan bahwasanya kaum Ad ini memiliki kekuatan yang sangat besar dan mereka diberi kejeniusan akal untuk bisa mendesain, merancang bangunan-bangunan yang sangat tinggi yang belum pernah didukung oleh media ataupun alat teknologi yang canggih seperti ini. Tapi bangunan itu megah. Itu di penduduk Iran yang ada di Yaman. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah terbuat ya, bangunan-bangunan ini di negeri manapun sebelumnya. Sebagaimana kama qala lahu nabiyyuhum Hud, ya, sebagaimana nabi mereka, ya, Nabi Hud itu mengatakan kepada kaum Ad, wadhkuru ij'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh wa zadakum fil khalqi basta fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Jadi Nabi Hud, ya, yang membimbing kaum Ad, jadi menjelaskan, apakah kalian tidak memperhatikan ketika Allah menjadikan kalian itu ya kekuasaan, ya, Allah memberikan rahmat kepada kalian, Allah berikan keistimewaan kepada kalian setelah kaumnya Nabi Nuh, ya, wazadakum fil khalqi basta, ya, kemudian kalian pun ya dibentangkan, jadi segala kemakmuran itu sudah ada pada kaum Ad, khususnya di penduduk Iram yang ada di Yaman, yang belum pernah tercipta ya dengan bangunan yang megah. Mungkin itu pada waktu itu ya peradaban manusia itu di kaum Ad itu sudah ada di situ, desain yang sangat megah. Kemudian wa thamud alladziina jabu sakhra bil wad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, dan kaum Tsamud yang memotong batu-batu besar di lembah. Jadi dua kaum ini, kaum Ad itu di bawah bimbingan Nabi Hud, kemudian kaum Tsamud itu di bawah bimbingan yaitu Nabi Shalih. Itu dua kaum ini sama Allah berikan keistimewaan yang belum pernah dimiliki pada kaum-kaum sebelumnya, yang belum pernah tercipta peradaban manusia di negeri manapun. Ya. Kalau kaum Ad tadi dengan adanya penduduk Iram yang bangunan yang menjulang tinggi, ya. Jadi seperti kerajaan, ada kerajaan-kerajaan yang besar. Kemudian juga kaum Tsamud pun juga mereka diberi keistimewaan bisa memahat batu yang besar, ya. Dipahat itu sehingga menjadi apa? Jadi menjadi lembah, ya. Batu-batu besar di lembah itu menjadi bangunan-bangunan yang sangat tinggi. Kemudian Allah juga memperhatikan wa fir'auna dzil autad, dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak tentara yang sangat banyak, ya. Alladzina taghaw fil bilad, yang mereka itu berbuat sewenang-wenang di dalam negeri. Kemudian kata Allah fa'aktsaru fiha al-fasad, mereka pun banyak melakukan kerusakan-kerusakan di dalam negeri tersebut. Kemudian Allah sampaikan lagi fasabba 'alaihim rabbuka sawtal 'adzab, karena itu Tuhan mau menimpakan kepada mereka cemeti, ya, adab yang besar. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Jadi dari ayat yang pertama sampai 14 ini ibaratnya, jadi ibarat film itu satu sesi, ya. Karena ini ceritanya nanti berbeda dengan ayat yang ke 15 sampai ayat yang ke-30, ya. Karena itu kisahnya nanti berbeda. Makanya kita sampaikan dari ayat 1 sampai 15 yang masih ada korelasinya satu ayat dengan ayat sebelumnya ini, meskipun semuanya masih ada. Nah, tapi kisahnya itu nanti lebih mengenal lagi ketika dibacakan pada ayat yang ke-15. Jadi kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, di ayat yang tadinya, yang ke-7, ya, atau yang ke-6, Allah ingin mengajak kita memperhatikan kaum Ad, kemudian kaum Tsamud, kemudian kaumnya Fir'aun, dan seterusnya. Ini kata Syekh As-Sa'di rahimahullah. Dan sedangkan kaum Tsamud yang mereka itu membuatnya, memahat batu-batu yang besar di lembah Aywadil Qura, yaitu adalah wadi lembah Al-Qura yang ada di negeri-negeri tersebut.
nahwa nahdawi bi quwwatihim as-suhwah fattakhadhuha masakin. Jadi batu-batu besar yang dipahat itu kemudian dijadikan tempat tinggal mereka. Ya, itu terkenal. Ya. Bahkan para arkeolog itu meneliti tentang sisa-sisa kerajaan kaum Thamud dan kaum Ad. Jadi para arkeolog itu sangat senang sekali dengan peristiwa-peristiwa seperti ini. Meskipun itu adalah para kaum yang dilaknat, yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, ya, aidil junud alladhi thabbatu malakahu kama thabbatatul awtan. Ya. Jadi ketika kaum Ad ini mereka bisa membuatnya jadi batu yang besar dipahat menjulang tinggi. Ya. Kemudian setelah itu alladzi taghaw fil bilad, mereka pun berbuat melampaui batas, sombong dan lain sebagainya. Ya. Ini Allah sampaikan kepada kaum Ad dan kaum Thamud dan Fir'aun, 3 kaum sekaligus. Ya. Jadi kaum Ad, kaum Thamud dan kaumnya Fir'aun itu sama. Mereka memiliki tipikal yang sama, orang yang sombong, orang yang banyak melakukan kerusakan di muka bumi. Ya. Fa innahum taghaw fi biladillah. Mereka melampaui batas di negeri Allah. Wa adu ibadallah fi dinihim wa dunyahum. Ya. Dan mereka pun melakukannya, kerusakan, berbuat zalim kepada manusia. Fa aktsaru fiha al-fasad, mereka banyak melakukan kerusakan. Wal 'amalu bil kufri. Ya, amalan yang kerusakan yang besar adalah kekufuran. Wa syu'bahu min jami'i ajnasil ma'asi. Kemudian mereka banyak melakukan dosa-dosa besar. Wa sa'u fi maharabatir rusuli. Dan mereka pun menentang, melawan para rasul. Kaum Ad mereka menentang Nabi Hud, kemudian kaum Thamud mereka menentang Nabi Saleh. Ketika Nabi Saleh mengatakan jangan kalian sekali-kali sentuh atau kalian halangi onta betina ini yang tiba-tiba langsung muncul dari bukit-bukit batu-batuan yang besar. Tapi mereka malah justru sampai membunuh onta betina tersebut, maka Allah murka dan Allah utus ada angin yang kencang sampai 7 hari 7 malam. Akhirnya mereka pun binasa pada waktu itu. Kemudian setelah itu kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, wasa'u fi muharabati rusuli wa saddun nasi an sabilillah. Mereka tiga kaum ini, kaum Thamud, kaum Ad dan kaumnya Fir'aun ini menentang para nabi, ya. Menentang Nabi Hud, menentang Nabi Saleh dan menentang Nabi Musa alaihissalam. Kemudian falamma balaghu min al-'atwi ma huwa mujibu li halakihim arsalallahu alaihim 'adaban danuban sawta 'adab. Ya, setelah mereka menentang, melakukan kerusakan, kekufuran, dosa-dosa besar, maka Allah pun memberikan adab kepada mereka. Kemudian Allah sampaikan, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Allah itu maha mengawasi, mengintai. Ya. Jadi bukan hanya mengawasi seperti CCTV, tetapi Allah mengawasi, kemudian Allah memberikan balasan yang setimpal dengan apa yang mereka berbuat. Liman ya'si, bagi orang yang berbuat maksiat. Yamhiluhu qalilan thumma yakhuduhu akhada azizin muqtadir. Jadi ini juga bisa kita ambil kesimpulannya dalam ayat 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-14, bisa kita ambil kesimpulan bahwa orang yang melakukan kemaksiatan, dosa-dosa besar, ingat Allah itu inna rabbaka labil mirsad. Allah mengawasi. Ya, jadi Allah punya CCTV di muka bumi. Kenapa? Karena bumi yang kita pijak itu nanti di dalam surat Az-Zalzalah itu kan wa akhrajatil ardu athqalaha. Ya. Kemudian bumi akan memuntahkan isi perut bumi dan akan menjadi saksi. Ya. Jadi CCTV Allah itu besar. Di dunia itu muka bumi yang kita pijak itu akan menjadi saksi pada hari kiamat. Dan Allah akan menjadikan ini sebagai sebagai balasan sesuai dengan amal perbuatan manusia. Kalau kaum Thamud, kaum Ad, kaumnya Fir'aun, mereka mendapatkan balasan yang setimpal karena telah melakukan kerusakan,
kemudian mereka melakukan kekufuran dan kemaksiatan. Dan ini berlaku bagi siapapun. Karena dalam kaidah tafsir dijelaskan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Yang menjadi pelajaran itu adalah dengan keumuman lafaz. Allah akan memberikan azab, memberikan balasan bagi orang yang bermaksiat. Bukan karena suatu sebab. Meskipun ini peristiwa pada umatnya Nabi Soleh, umatnya Nabi Hud, umatnya Nabi Musa, tetapi itu hanya pelajaran. Ya. Jadi pelajaran, tetapi yang menjadi ibrahnya adalah supaya kita lebih hati-hati dalam melakukan kemaksiatan karena Allah punya CCTV. Allah mengawasi, Allah mengintai. Itu adalah dunia. Ya, di dunia itu adalah bumi yang kita pijak itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat Az-Zalzalah, ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu akan diceritakan, ya, akan dibeberkan apa dilakukan manusia, yaitu bumi bisa berbicara, bumi menjadi saksi. Ya. Itulah, ya, kedahsyatan pada hari kiamat. Ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah di kesempatan akan datang kita lanjut pada ayat yang ke-15 sampai yang ke-30. Tafi bihadza wa nafi kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.